Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat cendekia dimanapun berada yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan, sehingga kita dapat memanfaatkan momen tersebut dengan mengisi detik-detik di dalamnya dengan senantiasa beribadah kepadanya. Semoga kita senantiasa diberikan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengisi waktu-waktu di dalam bulan Ramadan senantiasa dengan beribadah kepadanya. Sobat cendekia dimanapun berada yang berbahagia, Allah telah mengistimewakan manusia dalam penciptaannya, baik dalam penciptaan lahir maupun dalam penciptaan batin. Dalam surat At-Tin, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam penciptaan yang terbaik. Dalam hal ini, yang membuat manusia begitu istimewa dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain adalah dengan dianugerahkannya akal dan nafsu kepada manusia. Manusia dianugerahi dua sifat yang saling berlawanan itu, namun tidak bisa dipisahkan. Berbeda dengan malaikat yang hanya dapat mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keinginan untuk melanggarnya. Berbeda pula dengan hewan yang oleh Allah hanya diberikan nafsu, sehingga kehidupannya hanya berkutat pada seputar keinginan memenuhi hawa nafsu, baik nafsu perut maupun nafsu kelamin. Manusia diberikan anugerah, selain diberikan anugerah nafsu, juga diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana derajat manusia akan bisa lebih meningkat kembali, bisa lebih meningkat lagi manakala ia mampu mendayagunakan akalnya dalam mengendalikan hawa nafsu. Seperti saat kita sedang lapar, kemudian di depan kita ada makanan, nafsu tentu akan berkata kepada diri kita, ayo makan saja makanan itu. Makanan itu sudah berada tepat di depanmu dan siap untuk kamu makan. Namun tidak demikian dengan akal. Akal akan senantiasa mempertanyakannya terlebih dahulu. Ia akan mempertanyakan halal atau tidak makanan itu, bersih atau tidak makanan itu, pantas atau tidak makanan itu masuk ke dalam tubuh kita. Ia akan mempertanyakan apakah kita memang halal untuk memakan makanan itu. Seperti yang sedang kita laksanakan saat ini, kita sedang menjalani ibadah puasa. Jika kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita dengan mendayagunakan akal kita, walaupun di depan kita terdapat banyak makanan sekalipun, kita tentu akan tidak mau untuk menyentuhnya, tidak mau untuk memakannya karena kita sedang dalam keadaan berpuasa. Imam Al-Busiri dalam kitab Al-Burdah, dalam qasidah burdahnya, menggubah beberapa bait dalam satu bab khusus yang membahas tentang hawa nafsu, membahas tentang hawa nafsu dan
bagaimana cara menundukkannya. Kata beliau, wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yang fatimi. Nafsu itu seperti bayi. Nafsu itu seperti bayi yang senantiasa mempunyai keinginan untuk menyusu kepada ibunya. Jika kita membiarkan nafsu itu, niscaya ia akan terus menyusu. Namun, jika kita mau menyapihnya, kita mau menahannya, kita mau menahan untuk supaya bayi tersebut tidak menyusu, niscaya nafsu atau bayi tersebut juga akan mematuhi kita dan juga akan tersapih. Sobat Cendekia, dimanapun berada yang berbahagia, maka dari itu, marilah kita syukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa akal dan nafsu ini. Kita daya gunakan akal kita dengan sebaik-baiknya. Kita asah akal kita dengan sebaik-baiknya, senantiasa belajar, senantiasa mensyukuri nikmat akal dengan mengasahnya, supaya kita dapat mengendalikan hawa nafsu kita dan tidak terjerumus pada kebatilan. Ada satu makalah yang saya temukan di sebuah warung dulu ketika di Pondok Pesantren Lirboyo, yang menyebutkan jika engkau membiarkannya, niscaya ia akan mengalahkanmu. Namun jika engkau mau melawannya, niscaya engkau akan mengalahkannya. Itulah nafsu. Di bulan Ramadan ini sudah seharusnya kita memanfaatkan waktu kita untuk senantiasa melatih kita mengendalikan hawa nafsu kita. Bagaimana kita menahan diri kita untuk tidak membatalkan, menjauhi dari hal-hal yang membatalkan puasa. Bagaimana kita menjaga diri kita supaya tidak sembarangan. Bagaimana kita mengendalikan diri kita. Bagaimana supaya diri kita dapat menjauhi hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa kita. Itu tentunya peran dari akal dalam mengendalikan hawa nafsu. Semoga selama bulan Ramadan ini kita senantiasa mendapatkan anugerah dari Allah untuk dapat memanfaatkan detik-detik di dalam bulan Ramadan ini senantiasa dalam beribadah. Wallahumma fiqh al-aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.